Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Silampari TV. Kita dapat berjumpa kembali tentunya dan sangat bangga dan bahagia sekali di acara talkshow Sebaiknya Anda Tahu. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya kita akan mengupas tentang menjaga kerukunan umat beragama. Dan di akhir-akhir ini tentunya kita sering menyaksikan di media ataupun di Facebook dan lain-lain tentunya, yaitu ada beberapa dua masalah, yaitu tentang pembangunan tempat beribadah untuk umat yang lain tentunya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mengupas tentang kerukunan tersebut. Hadir dua narasumber di studio kita. Yang pertama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Lubuk Linggau yang terhormat Bapak Ismu Rizal. Oke, selamat datang Pak. Dan juga yang kedua Ketua GP Ansor Kota Lubuk Linggau yang terhormat Bapak Ahmad Tarsusi ataupun Bang Tose ya. Dan nantinya 30 menit ke depan kita akan membahas tentang kerukunan umat beragama. Dan di sini mohon maaf sejauh ini Pak ya, bagaimana tanggapan mengenai kerukunan antar umat beragama di Kota Lubuk Linggau? Mengingat mayoritas warga Kota Lubuk Linggau seluruhnya umat Islam. Oke, diawali mungkin dari Bapak Ismu Rizal terlebih dahulu, silakan. Pertanyaan yang menarik buat saya. Oke. Bahasanya kalau kita lihat rukun atau tidak rukunnya suatu daerah, terutama Kota Lubuk Linggau, saya juga agak bingung parameter rukun itu mana. Oke, gitu Pak ya. Bagaimana kalau umpamanya kita petakan dulu, kita bikin parameternya dulu, kita bikin tolak ukurnya dulu, kita bikin indikatornya dulu, rukun atau tidak Kota Lubuk Linggau itu. Jadi kalau memang masuk ke dalam indikator atau parameter yang kita sepakati, berarti Kota Lubuk Linggau rukun. Nah, kalau tanya dengan saya rukun, ya saya rukun karena saya saya punya kompeten dengan hal tersebut. Jadi kalau sudah ada parameternya secara umum, mari kita lihat sama-sama apakah rukun atau tidak. Nah, oleh sebab itu, apa sih yang membuat suatu daerah atau suatu kota itu dikatakan tidak rukun itu apa saja? Atau kita buat suatu kita buat satu parameter, kita inventarisir ya, penyebab tidak rukun itu apa saja, karena tidak menutup kemungkinan kalau sekarang rukun, ke depan belum tentu rukun ya. Ke depan kan masih banyak permasalahan, apalagi mungkin yang dipegang oleh Tose nantinya itu ya, generasi berikutnya. Saya rasa itu untuk sementara. Makasih, mohon maaf. Oke. Dan untuk Bang Tose sendiri, mohon maaf ini, mungkin pertanyaannya ini sama, sejauh ini bagaimana tanggapan mengenai kerukunan antar umat beragama di Kota Lubuk Linggau? Karena mayoritas memang seluruhnya adalah umat Muslim. Silahkan Bang Tose. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut pandangan kami dari Gerakan Pemuda Ansor Banser, Iya. ini benar juga apa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi. Iya. Parameternya seperti apa. Tapi ya alhamdulillah menurut sepengetahuan kami ya, karena kami juga sering ke lapangan ya, Iya. sering berkomunikasi. Alhamdulillah ya menurut kami baik-baik saja. Baik-baik. Bahkan hari raya umat Islam pun sering dikunjungi oleh umat non-Muslim. Dan bahkan juga ada yang lebaran umat non-Muslim juga kita bersilaturahim. Ini guna menjaga budaya ya, guna menjaga toleransi lah sesama kita. Alhamdulillah juga di Lubuk Linggau ini nampaknya aman-aman dan akor-akor saja ya. Iya. Untuk saat ininya. Okay. Ya, mudah-mudahan kami minta juga ini peran dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda lainnya. Marilah kita jaga kerukunan ini sampai anak cucu kita ke depannya. Dan untuk sejauh ini ya Pak ya,
apakah memang sering komunikasi, kumpul bareng ataupun ada acara-acara tertentu untuk seluruhnya ini ya, seluruhnya? Ya, alhamdulillah kalau dari kita ya, dari Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, alhamdulillah sering mengadakan diskusi kecil, silaturahim, baik agama yang lain juga ya, Iya, betul. baik organisasi yang lain juga, Iya. baik dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi kalau kita sering bersilaturahim, diskusi kecil, insya Allah tidak ada yang kebuntuan maupun salah paham di antar golongan, kelompok, dan agama yang lainnya. Baik, Gitu. baik. Kemudian lalu apakah selama ini toleransi antar umat beragama di Kota Lubuk Linggau ini sudah berjalan dengan baik, Pak? Karena untuk akhir-akhir ini ya kita lihat sendiri ada dua kasus yang cukup mencuat ya tentunya di Kota Lubuk Linggau, yaitu pembangunan rumah ibadah yang menyita perhatian seluruh masyarakat ini. Menurut Pak Yai ataupun Pak Ismurizan bagaimana, Pak? Memang pendirian rumah ibadah itu kalau ada beberapa poin yang sudah kami inventarisir, penyebab-penyebab yang kadang-kadang menimbulkan gesekan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya itu pendirian rumah ibadah, ya, pendirian rumah ibadah. Nah, di dalam Permen nomor 8 dan 9 itu memang ya namanya permen, aturan atau undang-undang biasanya kan memuat kalimat-kalimat yang normatif. Ini perlu ada turunan-turunan lagi yang lebih operasional kalimatnya sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Sebagai contoh di dalam permen nomor 8 dan nomor 9 itu bahwasanya pengguna umat beragama dapat mendirikan rumah ibadah apabila penganutnya berjumlah 90 orang dan didukung oleh 60 orang. Nah, di dalam permen itu sendiri tidak mencantumkan radius ya, kemudian secara jelas. Memang di sana tuh ada lingkup, kalau di kelurahan tidak terpenuhi, ke kecamatan tidak terpenuhi, kabupaten bahkan sampai ke provinsi. Nah, tetapi ini kan tidak dicantumkan pengguna daripada rumah ibadah tersebut apakah betul-betul mendirikannya. Itu yang sering terjadi gesekan, itu mendirikan rumah ibadah di tempat mayoritas agama tertentu. Nah, agama tertentu di dalam permen itu tidak dicantumkan, dimanapun dia mendirikan silakan. Makanya di dalam permen itu sudah dicantumkan lagi-lagi kalimat normatif, ranah psikologis, ranah filosofis, ranah sosiologis, dan ranah yuridis. Ketiga hal ini menjadi pertimbangan apabila ada yang ingin mendirikan rumah ibadah. Menurut saya dua ranah tadi, ranah sosiologis dan ranah filosofis ini kan sulit diukur. Yang mudah, yang bisa diukur itu kan ranah yuridis. Kita berdasarkan permen tadi. Nah, hari apa kita kemarin dialog di salah satu hotel itu ada masukan dari teman-teman bahwasanya ranah filosofis dan ranah sosiologis itu bisa diperjelas dengan, kalau sosiologis itu mengundang yang ikut menandatangani persetujuan pendirian rumah ibadah itu, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kan ini membingungkan lagi, yang dimaksud dengan tokoh dan ulama itu parameternya apa? Nah, itu kan kita juga bingung. Apakah Tose masuk di dalam tokoh pemuda? Apakah Anda masuk dalam ulama? Saya tidak tahu. Nah, oleh sebab itu mungkin nanti kita, besok saya mungkin insya Allah ada sambungan dialog dengan tokoh-tokoh di tingkat provinsi. Insya Allah ini akan saya minta juga kepada teman-teman yang di tingkat provinsi untuk memperjelas
permen tersebut ke kalimat yang lebih operasional, bukan ya lebih jadi semua orang tahu bahwasanya oh ini syarat-syarat pendirian rumah ibadah itu langsung kita lihat dari kalimat-kalimat yang lebih operasional. Itu yang pertama. Sebentar, kalau saya masih punya waktu, saya juga ingin menjelaskan masalah klasik, tetapi perlu saya jelaskan bahwasanya kalau ingin rukun bangsa dan negara itu kan ada 3 kerukunan. Mungkin teman-teman para pemirsa juga sering mendengarkan ini, rukun sesama umat beragama, rukun antar umat beragama, dan rukun antar umat beragama dan pemerintah. Nah, saya ingin menjelaskan rukun antar umat beragama dan rukun sesama umat beragama. Kita tahu, kita perlu pemahaman yang namanya, saya kebetulan beragama Islam, atau saya beragama Islam, teman Islam juga. Kita tahu bahwasanya di dalam Islam itu sendiri ada 83 firqoh. Ya, itu berdasarkan hadis loh ya, bukan saya. Dan nanti masing-masing firqoh itu kadang-kadang ada sedikit perbedaan antara firqoh yang satu dan firqoh yang lain. Dan Pak Ismir Rizal, mohon maaf ya, Ya. nanti kita akan lanjutkan tentunya di segmen berikutnya ya. Ditahan dulu ini biar tidak tegang ya. Dan tentunya pemirsa Silampari TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini di acara Sebaiknya Anda Tahu. Baik pemirsa Silampari TV, terima kasih Anda masih menyaksikan tayangan kami di acara talkshow Sebaiknya Anda Tahu. Tentunya di acara malam ini kita mengangkat yaitu menjaga kerukunan umat beragama. Tadi Pak Yai ya, Pak Ismir Rizal, kita sudah menerangkan banyak sekali ini. Tadi sampai ke firqoh ya Pak. Apa saja menurut Bapak ini tentunya untuk masyarakat seluruhnya pemirsa Silampari TV, silakan. Kalau mungkin bicara masalah firqoh terlalu besar, terlalu banyak, kita perkecil mazhab. Yang kita kenal biasanya ada 4 mazhab yang sering kita, untuk di Indonesia biasanya pakai Syafi'iyah ya. Nah, akan tetapi mazhab-mazhab yang lain ibadahnya agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda. Kita harus tahu. Nah, alhamdulillah walaupun berbeda mazhab tapi kita masih tetap bisa pakai satu masjid. Ya. Nah, ini perbedaan yang mendasar yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kenapa terkesan agama-agama lain non-muslim seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu sering melalui percakapan, melalui pembicaraan kami dengan teman-teman yang non-muslim, mereka pun punya. Kalau di Buddha ada sekte, kemudian di Kristen itu ada 300 aliran. Nah, ternyata masing-masing aliran, masing-masing sekte yang ada di mereka tidak seperti kita di Islam, boleh menggunakan satu masjid. Tetapi kalau mereka tidak bisa, dalam satu pura itu sudah ada beberapa sekte yang pakai, tidak bisa. Kemudian Kristen juga tidak bisa karena cara ritual mereka yang berbeda. Nah, ini perlu diketahui, makanya jangan terkesan bahwasanya mereka kok rasio antara pemeluk dengan jumlah rumah ibadahnya terkesan agak banyak, tidak seimbang antara jumlah penganut dengan jumlah rumah ibadah. Nah, berbeda dengan kalau Islam memang mayoritas ya, mayoritas wajar kalau masjidnya banyak. Nah, jadi hal ini perlu dimengerti oleh teman-teman, oleh masyarakat atau bisa sekalian. Itu saja. Dan untuk mengenai adanya pro kontra pembangunan rumah ibadah ini menurut Pak Ismir Rizal sendiri bagaimana Pak? Apakah secara pribadi Bapak setuju? Akan saya luruskan dulu, tidak ada pro kontra ya. Yang jelas itu belum adanya kesepahaman antara yang pro dan yang kontra gitu ya. Bukan jangan kalau pro dan kontra seolah-olah keras betul ya. Tetapi di sini belum ada pemahaman mengenai permen ini yang saya katakan tadi,
kalau umpamanya masing-masing sudah memahami ini, mungkin hasil kemarin itu kan salah satu kita harus adil. Kita sebagai etalase pemeluk umat beragama yang duduk di FKUB itu harus mencerminkan keadilan. Tidak peduli latar belakang agama mereka, tetapi kita harus memperlakukan mereka secara adil. Entah itu pendirian masjid, entah itu pendirian vihara, entah itu pendirian dan tempat lain termasuk masjid, itu berlaku untuk permen ini, bukan hanya untuk non-muslim saja. Saya rasa kita sama-sama memahami itu. Karena salah satu kendala kerukunan itu tadi yang saya katakan, prasangka buruk itu mencuat tadi gesekan yang keras tadi. Itu saja untuk sementara. Kemudian untuk Bang Tose sendiri, peranan pemuda ya dan tokoh pemuda lainnya dari masing-masing agama untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kota Lubuk Linggau ini bagaimana peranannya? Apakah memang sering mengadakan diskusi-diskusi juga? Begini ya, menurut kami pandangan dari pemuda, sebenarnya pemuda ini sudah banyak ya bersilaturahim dan diskusi-diskusi kecil, tapi banyak ada sebagian juga yang belum memahami tentang aturan ini tadi. Nah, di dalam aturannya kan di permen itu sudah dijelaskan paling tidak 90 ya KTP pengguna dan 60 itu wilayah sekitar. Nah, apabila 60 dan 90 ini juga tidak mencukupi ini, pemerintah juga di dalam permen itu memberikan istilahnya itu memberikan ruang, memfasilitasi untuk memberikan kemudahan-kemudahan ini. Ya, tapi menurut kami bagi yang ada yang belum memahami hal-hal yang wajar, mereka sedikit tidak memahami ya. Tapi kalau yang sudah memahami, mereka sangat toleran lah istilahnya kayak gitu. Kemudian untuk forum komunikasi ini baik FKUB, forum kerukunan, ya. Forum kerukunan ini dan juga dari GP Ansor Tokoh Pemuda, apakah sudah bekerja secara maksimal? Dari Bapak Ismu Rizal terlebih dahulu. Ya. Oke. Kami berusaha terus berkomunikasi dengan teman-teman, menjembatani komunikasi dengan teman-teman yang kalau pakai istilah Mas Presenter tadi pro dan kontra tadi ya, terus berusaha menjembatani dengan berbagai macam momentum yang kami ajak. Nah, antara lain yang membuat suasana itu kadang-kadang menjadi panas, salah satunya itu tadi informasi yang tidak jelas. Kalau boleh saya katakan ya hoak ya istilah sekarang ya. Nah, informasi yang kurang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Kadang-kadang kejadian seperti di luar lingkup kita sampai sininya beda pemahaman. Makanya kalau dulu saya membimbing skripsi mahasiswa saya tidak menerima kalau buku referensinya itu ngambil dari mass media yang tidak jelas asalnya, asal usulnya. Jadi kalau jelas baru saya bisa terima itu. Karena tadi tidak ada yang mempertanggungjawabkan hal ini. Ya, tanggapan dari teman-teman yang duduk di FKUB, apabila ada informasi yang tidak jelas, kita langsung telepon. Karena FKUB di seluruh Indonesia itu kan sudah ada. Contoh kejadian di Papua, kejadian di mana di Kepulauan Riau, itu cepat teman-teman. Ternyata tidak sama dengan kejadian yang viral di mass media. Tidak sama itu. Kalau kita sudah tahu ya, kita tinggal di sini siap-siap memberikan statement bahwasanya ini yang sebenarnya melalui via telepon bukan melalui WA atau melalui. Jadi kita memang betul-betul ketemu dengan mereka. Itu tadi kalau kita kaitkan dengan
nggak usahlah bertakabur dulu lah. Pokoknya itu saja. Oke, terima kasih. Dan baik pemirsa Silambari TV, kita akan membahas lebih lanjut lagi nantinya di segmen ketiga di acara khusus Sebaiknya Anda Tahu. Jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa Silambari TV. Anda masih menyaksikan acara kami di acara khusus Sebaiknya Anda Tahu, dan tentunya masih bersama saya Muholik dan juga narasumber kami dan Pak Ismurizal dan juga Bang Tose ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah ini, masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama? Baik, ya mohon maaf ya, pemerintah kemudian masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama tersebut. Kalau menurut Bang Tose sendiri bagaimana? Ya, kalau menurut kami selama ini pemerintah selalu membuka ya, memberikan kemudahan, memberikan fasilitas kepada agama-agama yang lain ya, bahkan kepada organisasi ormas dan kelompok-kelompok yang lain, agar di Kota Lubuk Linggau ini dapat apa istilahnya itu menjadi Kota Lubuk Linggau yang sangat rukun ya. Pemerintah pun menurut kami sangat mendukung lah ya tentang kerukunan umat beragama maupun kerukunan suku, kelompok dan yang lain-lainnya. Masyarakat juga tentang kerukunan ini ya kami lihat tidak ada masalah ya sebenarnya. Ya, hanya saja ada kelompok-kelompok yang kurang memahami dan ada juga kelompok-kelompok yang bukan membidangi sehingga ikut campur padahal mereka tidak tahu tentang hal-hal permasalahan itu sendiri sehingga mereka tidak paham di bidangnya itu sehingga benar apa yang disampaikan oleh Ketua FKUB itu tadi sehingga timbulnya hoak istilahnya ya. Jadi kayak gitu. Harapan kami kepada pemerintah apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah saat ini kami sangat mendukung ya tentang menjaga kerukunan. Ya alhamdulillah di Kota Lubuk Linggau ini benar apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Haji SM Prana Putra Soeharto. Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ribut antar agama, antar suku, antar kelompok ya. Bahkan Kota Lubuk Linggau ini mendapat istilahnya itu apa itu Pak Yai? Ini ya setara ya institut. Setara institut ya hasil survei nomor 1 kerukunan umat beragama tingkat provinsi. Ya, bahkan 53 tingkat nasional. Ya, ini suatu kebanggaan bagi kita masyarakat, tokoh agama dan pemerintah kota bahwa alhamdulillah kita bersama-sama mampu menjaga kerukunan umat beragama ini. Gitu. Terima kasih Bang Tasa. Untuk Pak Yai sendiri, Pak Ismurizal, apa sih yang harus dilakukan untuk lebih giat lagi ya, baik dari pemerintah dan juga masyarakat? Saya tambah dulu apa yang disampaikan oleh Mas Tose tadi, bahwasanya kerukunan itu tidak ada gesekan ya. Kalau kerukunan itu diidentikan dengan diam, sunyi, tidak ada apa-apa, kuburan mungkin ya. Ada gesekan. Namanya masyarakat itu dinamis. Nah, untuk yang harus dilakukan oleh pemerintah, sebetulnya forum kerukunan antar umat beragama ini kan orang pemerintah, karena yang membentuk forum ini adalah pemerintah berdasarkan Permen 89 itu. Nah, saya punya himbauan dengan teman-teman. Pemerintah sudah cukup memfasilitasi dengan adanya berbagai macam instrumen yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama ini. Nah, teman-teman yang pemirsa yang merasa dirinya penggiat kerukunan, merasa punya kewajiban menjaga Kota Lubuk Linggau ini untuk tetap rukun. Saya rasa teman-teman dari GP Ansor dan teman-teman yang lain itu kan sering mengadakan dialog antar umat beragama. Hadir. Kalau hadir kita akan ketemu, kita akan tahu,
kita akan tahu, kita akan mendapatkan sumber informasi yang sebenarnya. Kalau dengan dialog kan banyak masukan-masukan yang disampaikan. Nah kalau berteriak-teriak di mass media itu kan tidak nyambung kadang-kadang, tidak nyambung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kantor FKUB itu kalau dikatakan 24 jam itu terlalu muluk-muluk ya. Tetapi insya Allah dari pagi sampai sore itu pasti ada orang di sana. Karena ada piket, mekanismenya piket di sana. Dan semua orang bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Nah, untuk yang kembali kepada 2 rumah ibadah yang sekarang lagi dihangat-hangatnya, itu banyak tokoh-tokoh yang datang ke kantor itu mempertanyakan hal ini, bagaimana ya nadanya sama, baik yang datang dari Mekah maupun yang datang dari Kayuara, dan itu kami berikan informasi hal itu. Nah untuk para tokoh agama penggiat kerukunan ini ya kami minta jangan sungkan-sungkan lah untuk berdialog. Kalau kita tidak berdialog juga tapi menggunakan sistem komunikasi sekunder tidak primer, itu kan berarti akan bisa membedakan persepsi kita masing-masing. Tapi kalau kita langsung berdialog enak. Itu saya rasa yang perlu saya sampaikan. Dari FKUB dan juga mungkin GP Ansor sendiri kepada masyarakat agar kerukunan umat beragama ini dapat terjalin dengan baik, tuh harapannya apa? Harapan banyak tempat, banyak ranah, banyak kesempatan sebetulnya yang dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pengertian, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga tidak sampai kepada fanatisme sempit ya, fanatisme sempit terhadap peluk agama. Menurut saya yang namanya fanatisme terhadap suatu agama itu penting di dalam rangka menjaga kemurnian agama kita masing-masing. Nah, tetapi kita harus punya rasa dan kita ingin punya rasa hormat kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Fanatisme sempit ini saya pernah mendengar tokoh ahli, para pemikir bahwasanya memang betul semakin sempit pengetahuan kita tentang suatu masalah, semakin besar kemungkinan terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau semakin luas pengetahuan kita, semakin kecil kemungkinan untuk terjadi gesekan. Kalau saya analogikan dengan ikan lili itu kalau salurannya sempit mustahil tidak terjadi senggol-senggolan atau gesekan. Tetapi kalau kolamnya besar ya, kita analogikan dengan pemikiran dan hati kita yang longgar, insya Allah tidak akan terjadi gesekan. Filosofisnya seperti itu ya, filosofisnya. Dan agama ini kan agama ini diturunkan untuk umat manusia itu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk nambah masalah, bro. Saya rasa itu ya. Dan untuk Bang Tose sendiri bagaimana harapannya ini? Harapan Bang Tose selaku Ketua GP Ansor ya Kota Lubuk Linggau kepada masyarakat itu ya, supaya mereka tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Harapan kami telah kami sampaikan sering juga ya, agar masyarakat itu jangan langsung menerima informasi yang belum tentu kebenarannya ya. Jadi harapan kami sering-seringlah banyak berdialog ya, dan juga harapan kami juga kepada masyarakat jangan menerima informasi kepada orang yang bukan membidanginya ya, sehingga mereka yang tidak memahami sehingga yang menerimanya pun jadi salah untuk memahaminya ya, itu saja. Dan tentunya kami haturkan terima kasih Pak Ismur Rizal dan juga Bapak Ahmad Tarsusi, Ketua GP Ansor dan juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Lubuk Linggau. Dan baiklah pemirsa Selampari TV yang berada di rumah, demikianlah tadi bincang-bincang kami tentunya seputar menjaga kerukunan umat beragama. Dan saksikan terus acara Sebaiknya Anda Tahu hanya di
Silampari TV. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.